Nah, jadi oleh sebab itu, itulah maka saya mendukung, ya kan, mendesak supaya diperlukan ada komite independen. Komite independen. Yang terdiri dari para pakar, para ahli, ya kan, polisi, kejaksaan yang dimonitor oleh DPR dan sebagainya, ya kan. Kan profesor kita ini banyak nih, kan gitu masalah kan gitu. Aktivis kita banyak, bikin lah, teliti. Itu kayak TGF kali ya? Ya, semacam tim gabungan pencari fakta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Bertemu lagi dengan saya di channel ini. Saat ini saya sedang bersama dengan Direktur Gerakan Perubahan yang juga Koordinator Indonesia Bersatu, Bapak Muslim Arbi. Apa kabar Muslim? Baik. Lama nggak ketemu Bang ya? Iya, jalan melulu. Iya benar-benar. Teman-teman semua, kita akan berbicara tentang isu yang masih sangat panas. Iya. Dan bisa membakar Indonesia. Betul. Ya, sangat hot dan luar biasa. Karena akan berdampak sangat luar biasa buat Indonesia, yaitu tentang dugaan ijazah Pak Jokowi yang diduga palsu. Ya. Nah teman-teman semua, beberapa hari yang lalu Pak Jokowi itu kan pernah mengatakan bahwa ijazah itu sebetulnya bukan untuk diinvestigasi, dan dia merasa katanya dengan dituduh ijazahnya palsu dia merasa dihina, merasa direndahkan gitu kan. Nah Bang Muslim ini sebenarnya salah satu yang selalu mengamati Pak Jokowi ya, dan prinsipal penggugat Jakarta Pusat Pak Jokowi, dan selalu konsisten di oposisi ya Bang ya. Nah Bang, kalau Abang sendiri melihat sebetulnya ini kan sebetulnya ijazahnya Pak Jokowi ini sebetulnya gampang diselesaikan ya. Tinggal ditunjukkan aslinya maka selesai. Tapi sejauh ini kan Pak Jokowi itu cenderung kayaknya memilih jalan yang berliku-liku. Dia memanggil preman, kemudian juga membentuk tim pengacara, dan mengeluarkan statement-statement yang justru kayaknya malah menjadi blunder gitu ya. Kalau Abang melihatnya gimana? Sebetulnya bagaimana sih seharusnya menyelesaikan masalah ini? Ya, jadi gini, hemat saya sebetulnya justru mau berbentuk playing victim, ya kan, seolah-olah korban, ya kan, menggunakan preman, ya kan, nyewa pengacara dan sebagainya, itu semakin meyakinkan saya pribadi. Oh, jadi Abang melihatnya ini kayak semacam playing victim ya? Iya, playing victim. Playing victim itu adalah ya seolah-olah korban. Ya kan? Padahal pelaku. Bahkan ini padahal sebetulnya pelaku kan. Jadi pelaku tapi kemudian menjadi korban. Sehingga dengan demikian ya ibarat orang hanyut di banjir, kena banjir, hanyut. Apa sih dipegang sama dia? Ya kan? Nah, jadi semakin dia menggunakan alibi, bayar pengacara, ya kan, dan sebagainya, semakin membuat orang, bukan hanya saya pribadi, bahkan banyak orang, bahkan publik, bahkan netizen, itu meyakini bahwa memang ini ijazah palsu. Kalau Abang melihatnya yakin ijazahnya palsu itu dari mana aja Bang? Dari aspek yang mana aja? Ya, jadi sebetulnya kan kasat mata. Mata, jadi dari fotokopi yang beredar itu sederhana kan, foto yang ijazahnya. Foto ijazah itu sederhana. Artinya dari situ sebetulnya sudah bukan kecurigaan lagi, itu sudah menjadi satu bukti ke publik, ya kan? Artinya karena begini kan, gini ya. Ketika tanggal 16 itu kan 15 itu TPUA yang terdiri dari rombongan ya. Kalau nggak salah Mas Muhammad juga pernah ikut ya. Ke UGM itu. Lalu kemudian tanggal 16 ya ke Solo, ke rumahnya kan gitu. Nah, sebelum itu kan dia menerima para wartawan. 11 wartawan kalau nggak salah itu kan. Nah, dari wartawan itu diunjukin. Katanya diunjukin itu, ya kan. Unjukin itu, lalu kemudian tapi dengan catatan jangan difoto dan jangan di video, ya kan, sebagaimana beredar luas. Nah, lalu ada wartawan yang bertanya, Pak, Bapak kan dulu pakai kacamata, ya kan? Lalu kemudian mengatakan, iya kayak minus kecil, ya kan, 1,5 atau apalah, ya kan? Setelah lama-lama minusnya hilang, akhirnya tidak pakai kacamata, kan itu masalahnya kan? Nah, sehingga saya meyakini bahwa keterangan wartawan itu membenarkan bahwa kopi yang beredar itu. Jadi ijazahnya yang asli itu. Ya kan, artinya
itu diakui sendiri dan kemudian dikonfirmasi oleh wartawan. Nah ini juga menarik soal kacamata. Iya. Kan berkacamata. Iya, kacamata. Ketika orang muda masih muda berkacamata, meskipun tipis ya, kecil gitu minusnya, atau kalau setelah tua apa mungkin minusnya itu hilang menjadi tidak berkacamata? Ya makin nambah lah. Nah, itu saya dulu masuk di ITB itu kacamata, ya kan sampai hari ini tetap konsisten, bahkan dulu mungkin baru 1,1, 1,5, sekarang sudah 3 lebih bahkan gitu loh, ya kan. Jadi semakin tua sebetulnya penglihatan makin berkurang, bukan semakin makin menguat. Iya, satu, yang kedua. Dari foto itu kan ngelihat struktur gigi. Struktur gigi antara gigi Jokowi yang asli dan gigi yang di foto itu, yang katanya foto wisuda, ya kan, atau foto dengan teman-temannya, itu kan berbeda. Betul. Itu kan nggak bisa dibohongi gitu loh. Jadi ini nggak perlu pintar-pintar amat. Betul. Nggak perlu harus pakai Richmond, nggak perlu pakai Roy, nggak perlu harus pakai Dr. Siva gitu loh. Artinya dengan itu saja publik sudah bisa menyimpulkan bahwa barang ini palsu. Tinggal menunggu bagaimana kejujuran Jokowi. Nah, ya. itu makanya kan saya pernah menulis kan, ya sebetulnya, dan juga banyak orang yang mengatakan bahwa ini kalau dia jujur, selesai barang ini. Ya, Bang, kan kita tahu nih sebetulnya kan domainnya dari polisi, tapi itu kayaknya lambang gitu ya. Halo, apakah perlu tim lain untuk membuktikan, untuk mengusut ini, apa gimana? Ya, jadi gini kan, makanya kan memang berita hari ini, ya, seperti saya baca di salah satu media nasional tadi, bahwa sudah ada 24 yang diperiksa, ya kan, oleh pihak Bareskrim, ya kan. Nah, Bareskrim termasuk katanya sudah lab 4, lab 4, ya kan. Sudah diperiksa dari TPU itu 4 orang, ya kan. Kemudian dari pihak UGM dan sebagainya. Nah, oke lah. Meskipun sudah diperiksa oleh polisi seperti itu, tapi ini persoalan besar. Karena sampai hari ini kan publik masih mencurigai polisi ini melindungi. Artinya kenapa? Karena begini, apa alasannya? Laporan TPUA itu ke Bareskrim itu dari bulan Desember. Betul, tanggal 9 Desember. Tanggal 9 Desember. Kalau salah Mas Mamal juga waktu hadir ya. Ada. Nah, Desember, kemudian Januari, Februari, Maret, April. Nah, itu kan kalau nggak salah Maret mereka tambahkan data lagi, ya kan? Kemudian April juga. Nah, baru kemarin ini tanggal berapa kemarin? Tanggal 10 April kalau nggak salah. Itu baru 10 atau berapa itu. Jadi dari Desember, Januari, Februari, Maret, April 5 bulan. Nah, baru kemudian ada pemeriksaan kalau nggak salah waktu itu memeriksa Dami Hari Lubis. Ya kan, lalu kemudian menyusul lagi Rizal Fadila. Itu pun setelah Jokowi lapor. Setelah laporan. Nah, jadi begini kan, seolah-olah begini. Seolah-olah begitu Jokowi ini sangat istimewakan, kan gitu dia kan. Lalu baru kemudian laporan TPUA ini baru kemudian diusut. Nah, ini kan akhirnya mengundang tanda tanya publik. Loh, ini polisinya apa? Dan kalau abang aja yang orang awam bisa melihat gitu ya. Seharusnya kan polisi juga sudah tahu sebetulnya kan. Apalagi dia kan punya peralatan canggih untuk melakukan penyelidikan sebagai toolsnya ya. Ya, makanya kan sebetulnya kan begini kan. Kalau saran saya, kalau memang ini diperiksa, panggil juga itu si Richmond yang mempersoalkan fontnya, kan gitu dia. Kemudian mempersoalkan skripsinya, kan gitu dia kan. Baik Richmond yang alumni asli ya, Richmond Nipar maupun Roy Suryo, itu kan mereka mempersoalkan, termasuk misalnya KKN-nya di mana, kan itu masalahnya kan gitu. Bentuk skripsinya, ijazahnya, KKN-nya, kan gitu dia kan. Nah, sehingga dengan demikian publik melihat bahwa netral, polisi netral, tidak memihak. Gitu artinya kan abangnya ada keraguan terhadap polisi. Kalau misalnya ada keraguan, sehingga dikhawatirkan nanti hasil penyelidikannya menjadi tidak objektif, jauh dari harapan. Apakah perlu ada tim yang lain? Nah, jadi gini, saya punya alasan yang lain. Dulu ketika ribut-ribut masalah Paman Usman, ya, Anwar Usman sebagai ketua MK. Yang kemudian dipecat oleh ketua MK Jimla Sidiki, itu saya, Egy dan teman-teman tim TPUA itu melapor ke Polda Metro Jaya
tentang pelanggaran undang-undang soal KKN. Artinya kan begini, iparnya presiden, ada iparnya ketua MK. Nah ini kan pelanggaran undang-undang tentang KKN. Kalau nggak salah nepotisme dulu. Nah, itu kami di Polda Metro itu dikerjain sampai hampir 8 jam. Ya kan? Sampai 8 jam. Nah, dari mulai pagi, siang, sore sampai malam sampai kami makannya susah gitu loh. Karena kami di dalam dipimpong. Nah, dan sampai hari ini laporan itu pun tidak jelas. Padahal sebetulnya kuat ya. Iya. Indikasinya kuat. Indikasi kuat dan pelanggaran undang-undang jelas. Jadi makanya kita bertanya loh, sekarang ini saja begitu Jokowi melapor, ya kan kemarin, tapi lucu kan, laporannya itu dia datang ke bagian laporan kehilangan hilang. Dan yang lucu juga dia mengatakan di mapnya itu ada jasa SD, SMP, SMA, tapi dia lipat begitu. Di gulung-gulung kan gitu ya. Loh, sedangkan itu kan surat berharga kan itu masalahnya kan. Dan yang kita tahu biasanya juga ijazah kan ada covernya. Iya cover. Ya. Misalnya begini kan ijazah SD ada covernya, ijazah SMP ada covernya, ijazah SMA ada covernya, ijazah keperluan 3 ada covernya. Ini satu map yang kuning yang kemudian seolah-olah barang tidak berharga kan gitu dia kan. Kemudian dilipat-lipat kan itu masalahnya kan. Bang, jadi kalau Abang sendiri melihat laporan nepotisme TPUA nih, teman-teman sendiri nggak ditindaklanjuti sampai sekarang, jadi Abang juga ragu nih, bahwa masalah ijazah palsu ini bisa clear. Ya, itulah maka itu jadi saya punya dasar bahwa dasar saya itu laporan TPUA tentang undang-undang pelanggaran undang-undang KKN itu kalau nggak salah undang-undang 24 saya lupa ingat ya kan, tentang melaporkan Anwar Usman sebagai ketua MK ya kan. Sampai hari ini jadi proses satu. Yang kedua, laporan TPUA tentang Bareskrim tentang jasa palsu ini, ya kan? Itu setelah beberapa lama, ya kan? Baru kemudian, artinya kenapa tidak segera, gitu loh, ya kan? Padahal ini kan persoalan yang luar biasa kan, dan ini kan TPUA itu datang membawa hasil sidang terhadap Bambang Tri yang di Solo, ya kan? Yang kemudian yang divonis 6 tahun, lalu kemudian diturunkan menjadi 4 tahun karena hoax, menyebarkan berita hoax itu tidak terbukti. Dibanding itu ya? Ya dibanding Pengadilan Tinggi Semarang. Lalu kemudian dikuasakan di Mahkamah Kasasi, Mahkamah Agung. Lalu kemudian ahli eksekusi di penjara. Loh, itu adalah bukti ya, bukti yang sudah, bahkan bukti itu pun kami bawa ke KPK. Ya, karena waktu itu kan memang oleh Pengadilan Solo Bambang Tri sama Gus Nur dianggap terbukti bahwa memang nggak ada ijazah Pak Jokowi itu terbukti. Ya, sementara selama sidang ijazahnya itu nggak pernah muncul. Apalagi ditambah dengan sidang gugatan Taufik sekarang ini sekarang. Iya betul. Itu loh. Jadi sedangkan Jokowi bilang begini, saya tidak akan bisa membawa itu jasa kecuali berdasarkan pengadilan. Loh, di pengadilan saya sebagai prinsipal. Iya. Di PN pusat nggak nongol. Ya, bahkan dia utus Otto Hasibuan sebagai pengacara pada waktu itu. Iya. Ya kan? Sehingga kami dengan teman-teman mau laporkan dia bahwa itu keterangan palsu itu, Otto. Itu loh. Kemudian juga sidangnya Muhammad Taufik yang di PN Surakarta sampai hari ini juga dengan alasan pelanggaran HAM. Ini bukan masalah pelanggaran HAM. Jangan berdalih deh. Ini melaporkan itu karena dianggap terhina-hinanya. Loh, unjukin jasa kok terhina pula. Justru tidak menunjukkan itu kan terhina. Lagi pelanggaran HAM-nya di mana? Di mana gitu loh. Ini kan soal kita ini bodoh semua. Nah, jadi oleh sebab itulah maka saya mendukung, ya kan, mendesak supaya diperlukan ada komite independen yang terdiri dari para pakar, para ahli, ya kan, polisi, kejaksaan yang dimonitor oleh DPR dan sebagainya, ya kan. Kan profesor kita ini banyak nih, kan gitu masalah kan gitu. Aktivis kita banyak, bikinlah teliti. Itu kayak TGF kali ya? Ya, semacam tim gabungan pencari fakta. Ya. Tapi ada dasar hukumnya nggak? Loh, ini persoalannya adalah dasar hukumnya adalah Undang-Undang Keterbukaan Publik. Oke. Ya, Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Informasi Keterbukaan Publik. Jadi misalnya begini, makanya kan saya bertanya, loh teman, jadi gini, dengan Jokowi melaporkan ya sejumlah nama dengan inisial RS, ya kan, ES, K, ya kan, kemudian RF, kemudian
Saya itu, menurut saya Jokowi ini merusak demokrasi, ya, menghancurkan konstitusi dan hukum, gitu loh. Loh, ini kan belum dibuktikan memang itu barang itu nggak ada di pengadilan. Lalu kemudian dia dihina, terus melaporkan, terus dianggap ini penghinaan pencemaran. Loh, penghinaan pencemaran baik dari mana? Orang sudah dibuktikan nggak ada itu malah. Iya, dipinta berkali-kali. Nah, berkali-kali sudah pengadilan negeri Jakarta Pusat, bahkan sampai ke pengadilan negeri Solo, bahkan Solo dua kali yang sekarang ini Taufik ini kan itu nggak ada. Di mana penghinaannya? Bang, itu sebetulnya modus ngeles doang atau gimana menurut? Ya menurut saya itu playing victim dan ngeles doang. Ngeles. Makanya kan dalam hal ini ya kan kita minta Presiden Prabowo, ya kan dalam hal ini Prabowo. Ya kemarin kan sudah sempat disinggung dalam pidato dia di tengah rapat kabinet itu kan gitu loh. Artinya bahwa Prabowo harus memberikan atensi yang serius masalah itu. Ya kan supaya memerintahkan Kapolri, memerintahkan Mendikti ya kan atau Mendiknas, bahkan pihak UGM apa adanya gitu loh, ya kan. Jadi bentuk tim komisi independen itu selidiki dari A sampai Z termasuk dari masuk di UGM-nya ya. Ya UGM-nya juga diteliti ya, jangan sampai kemudian karena begini ya, terutama sekali di UGM ini kan ada mantan rektor yang ibarat gratifikasi lah dikasih jabatan Mensesnek 2 periode, sekarang dikasih lagi. Makanya kemarin saya bilang coba polisi itu periksa itu Pratikno. Jadi saya minta Presiden Prabowo nonaktifkan Pratikno karena dia sudah disebut-sebut namanya dan sampai hari ini Pratikno itu tidak pernah berbicara. Nah ini menarik nih, diusulkan agar Pratikno dinonaktifkan. Sama selama ini kan dia nggak bicara ya. Kenapa? Ya makanya itulah semakin Pratikno diam sementara dia pernah menjabat rektor 2012 sampai 2017. Ya kan meskipun kemudian tengah jalan ditarik sebagai Mensesnek kan, ya kan 2014 itu kan gitu loh, ya Mensesnek. Tapi dengan tidak berbicaranya Pratikno, bahkan publik bukan sekedar publik mencurigai, tetapi ada isu yang berkembang bahwa Pratikno lah yang bermain di belakang ini, sebagaimana yang disinggung oleh Tempo dalam bocor halus tentang Pratikno mendesain Gibran menjadi wakil presiden. Tempo mengatakan bahwa Pratikno ini merupakan operator politik Jokowi dan dia punya peran penting dengan lolosnya Gibran di itu melanggar konstitusi kan, melanggar Undang-Undang 45. Kemudian bagaimana menurut Tempo bagaimana melobi hakim-hakim konstitusi untuk meloloskan Gibran. Itu pelanggaran undang-undang yang nyata. Kalau benar ini palsu kan ya, ada Pratikno, ada UGM, ada lagi yang orang-orang yang mengaku sebagai teman kuliahnya Pak Jokowi. Artinya kan ini kan melibatkan banyak orang. Betul. Abang sebetulnya melihatnya Jokowi ini siapa sih sebetulnya? Ya makanya kan sampai hari ini kan semakin dilindungi semakin menjadi pertanyaan besar. Ya kan saya juga bertanya, lah kalau memang ini niat baik untuk kepentingan bangsa ini, ngapain harus bersembunyi dengan cara-cara seperti itu? Kembali ke masalah rektor UGM. Ada mantan rektor namanya Profesor Sofyan Effendi, saya kenal beliau kan. Itu beliau juga melakukan ini. Artinya kan bahwa ini perlu kejanggalan sebagai mantan rektor loh, ya kan. Itu nah jadi Sofyan Effendi sudah terang-terangan bicara di media seperti itu dalam berbagai kesempatan dibicara, ya kan. Bahkan ketika waktu itu acara dilakukan oleh Ketua DPD Lanyala Mataliti masih di sana, saya sempat tanya. Ya saya juga heran itu. Itu ngomong saya langsung. Artinya sebagai mantan rektor kan dia berbicara loh. Kalau memang betul, ya, seperti disebutkan oleh Roy Suryo, kalau dia alumni masa dia nggak punya kebanggaan. Betul. Ya, kalau kita ya di kuliah di sebuah universitas yang ternama, yang gengsi, lo kuliahnya di sini ya. Iya nih gue buktinya nih. Ini nilainya. Nah, itu kan ya. Jadi dengan demikian, dengan cara-cara seperti ini seolah-olah menutup diri serapat mungkin. Padahal bisa jadi itu adalah cara-cara dia untuk bangun alibi. Yang alibi itu dibangun semakin membuat publik semakin tidak percaya. Iya, ya teman-teman semua memang kasus jasanya Pak Jokowi ini luar biasa ya. Luar biasa, dan memang kita berharap sih sebetulnya ada beberapa kunci sih. Betul. Kita kan pernah ngobrol waktu itu ya. Pertama kuncinya itu sebenarnya di Pratikno. Kemudian kan di fotonya itu kan katanya foto di Sumatno ya sekarang. Seharusnya juga polisi memeriksa dia. Dan yang penting sebetulnya periksa itu Hidayati. Harusnya kan? Periksa Hidayati yang konon katanya juga dia gunakan ijazahnya Hari Mulyono kan gitu. Mantan suami Hidayati yang sekarang jadi istrinya
Anwar Usman. Ya itu. Saya pernah ngobrol sama Pak Rizal Fadilah, dia menduga ini kayaknya ada dua identitas yang dipakai nih. Karena kalau dilihat dari fotonya di ijazahnya itu kan lebih mirip ke Dumatno. Iya, Dumatno. Tapi Dumatno itu kan dia kan lulusan STIS Sekolah Tinggi ya. Sementara yang lulus UGM itu Halim Mulyono. Iya, betul. Artinya kemungkinan ada dua identitas yang dipakai. Kan makanya kan kalau melihat dari omongannya si Rismond, itu foto wisuda itu editan, foto editan. Ya. Itu yang omongan Rismond. Makanya Rismond mengatakan 11.000 miliar persen. 11 triliun miliar persen. Ini palsu. Yang menarik juga ada satu pakar IT ya, yang dia tuh mengulik websitenya UGM. Ya, betul. Dia masuk ke filenya Fakultas Kehutanan. Ya. Dia ngecek ijazah skripsinya Jokowi, ternyata dia menemukan bahwa skripsi itu baru dibuat tahun 2018. 98 malah. Ya, 2018 ya, 2018 ya. Kemudian diperbaiki lagi 2019, diperbaiki lagi 2025. Nah kalau kita kuliah kan begitu sudah selesai, itu semua sudah nggak berubah lagi. Nah itu loh, yang menjadi persoalan itu kenapa harus seperti itu kan, makanya kan kemudian menjadi bentuk hurufnya, skripsinya dan sebagainya ya kan, kemudian cover skripsinya itu memang disidik oleh pihak Mabeskrim, Labskrim ya kan. Mabes Polri. Tapi yang jelas, makanya di situ saya juga mendukung bahwa kalau ya kan Bareskrim kita ini, polisi kita ini masih di bawah pengaruh Jokowi, saya sependapat dengan apa yang disampaikan oleh Suryo. Bila perlu kita pakai Singapura. Iya. Bareskrim Singapura. Gitu. Bareskrim Singapura dan juga tim komisi. Ya, tim tim itu TGF ya, tim pencari fakta. Ya kan, dari nasional komitenya itu perlu dibentuk gitu loh ya kan. Tapi kan institusi yang punya kewenangan untuk melakukan pendidikan atau polisi. Nah. Makanya kan jangan sampai kita kan kawal polisi juga nih kan gitu kan, polisi juga polisi ya kan. Kalau dia punya kepentingan kemudian dibelokkan itu orang. Karena seperti si Rismond bilang itu kan tentang kasusnya cyanida itu kan. Kopi cyanida. Kopi cyanida itu kan. Si Jessica Wongso. Jessica Wongso itu. Jelas kayak sampai hari ini kan dia lancang-lancang itu Tito yang mantan Kapolri itu kan. Betul. Itu artinya bahwa itu ada satu indikasi kuat. Bahwa dulu saya zaman Tito seperti itu kan itu ada rekayasa itu loh. Ya teman-teman, memang ketidakpercayaan publik termasuk Pak Muslim Adi terhadap polisi itu masih sangat luar biasa ya. Karena memang ada beberapa kejadian yang menunjukkan bahwa polisi ini nggak bisa independen, terutama ketika terkait dengan masalah Jokowi. Contohnya aja ketika TPUA nih masuk Bang Muslim melaporkan Jokowi, terus Anwar Usman ke Polda Metro, terkait masalah nepotisme. Pelanggaran undang KKN. Karena meloloskan Gibran, sampai sekarang nggak diproses. Kemudian juga tanggal 9 Desember 2024 TPUA melaporkan Jokowi bukan jasa palsu. Justru waktu itu nggak diapa-apain. Setelah Jokowi melapor, baru ada reaksi. Ada pemeriksaan. Jadi ini kita melihat bahwa polisi tidak independen, polisi tidak objektif, polisi masih di bawah, karena bagaimanapun ya, Kapolri ini kan mantan Kapolres Surakarta, ya kan, kemudian pernah ajudan kalau nggak salah ya, nah, itu jelas. Bang, ada yang mengatakan gini, kalau polisi mau kerjanya baik, maka nih Kapolrinya mesti diganti, abang setuju nggak? Jadi gini, sebetulnya kan dengan gonjang-ganjing, dan sebetulnya begini, tanpa perlu gonjang-ganjing, begitu Prabowo jadi presiden, perlu ganti Panglima TNI, Kapolri, juga Jaksa Agung. Terutama sekali itu polisi. Polisi ya. Nah, jadi kalau polisi ini artinya mau benahi kepolisian, ya segera ganti Kapolri ini. Ganti ya. Tapi waktu acara May Day, Pak Prabowo bilang, ada kesan dia nggak mau mengganti Kapolri dan Panglima TNI kan, karena nama keduanya itu ada gabungan namanya Prabowo Subianto ya kan, Listio Prabowo dan Agus Subianto. Jadi Prabowo Subianto. Iya, jadi akhirnya dengan gara-gara itu jadi gonjang-ganjing kan, seperti kasus pemecatan Kunto, pengelima gabungannya kemudian kembalikan lagi itu kan gitu. Iya.
Bang, jadi sebenarnya kalau ditarik ke atas gitu ya, sebetulnya ini semuanya kembali pada presiden kan sebetulnya ya. Harapan abang terhadap Pak Prabowo? Jadi harapan saya sebetulnya kan Presiden Prabowo ya harus tegak lurus pada konstitusi. Ya kan? Jadi satu, dan harus bela rakyat. Karena begini, jika negeri ini konstitusinya melenceng dibiarkan, suara rakyat itu dibungkam, termasuk ini kan pembungkaman nih, pelaporan Jokowi kepada Polri ini pembungkaman. Artinya itu kan hak demokrasi. Betul. Orang cuma percaya kalau dilaporin, gila Pak. Itulah masalah. Jadi harapan saya kepada Prabowo, kalau ingin negara ini tidak gaduh kehilangan, tegak pada konstitusi, dengar suara rakyat ya kan, dan memang punya niat benahi bangsa ini. Dan kalau enggak ya apakah memang ada niat menghancurin bangsa, kan itu masalahnya. Dan kasus Pak Jokowi ini jasanya itu menjadi ujian. Nggak hanya bagi Polri, tapi juga bagi Pak Prabowo. Bagi semua, bagi akademisi juga gitu loh. Apakah dengan ini kemudian para akademisi di kampus-kampus pada ketakutan, sehingga mereka juga akhirnya tidak mau berbuat apa-apa, pada jalan kejahatan, kan itu masalahnya. Itu kalau misalnya terbukti ya memang palsu, itu kayaknya teman-teman orang-orang yang mengaku sebagai temannya Jokowi pernah menunjukkan izinnya ini harus diperiksa juga itu. Semua makanya kan jangan melihat karena efeknya, tapi ini kita tegakkan konstitusi, kita tegakkan aturan, kan itu masalahnya kan gitu. Kalau negeri ini aturan dan konstitusi sudah diabaikan, dianggap remeh, ya kayak itu kan, ini kecil lah itu bukti, tapi dia kan berdalih di balik. Betul. Itu loh. Kemajuan sebuah negara juga tergantung bagaimana hukum ditegakkan. Peace. Jadi peace itu harus ada order. Jadi kedamaian itu harus ada aturan. Betul. Kalau nggak ada aturan bagaimana bisa damai? Betul. Gitu. Dan kuncinya itu ada di polisi. Ya kan, makanya jangan sampai polisi takut mau dibawa ke Mendagri gitu loh. Dan kita berharap Pak Listio Sigit sekarang bisa bekerja sebagaimana seharusnya. Hukum ditegakkan secara adil. Karena TPU itu melapor duluan, seharusnya diproses mestinya duluan. Itu deh. Jadi dengan laporan duluan TPU yang di Polda Metro Pengadilan diproses, ibarat menunggu Jokowi dulu, ini kan semakin memberikan indikasi kuat bahwa polisi ini memang masih di bawah pengaruh Jokowi. Bukan menjalankan undang-undang kepolisian, bukan hormat pada konstitusi dan taat pada presiden, gitu loh. Iya. Nah, teman-teman semua, kembali ya, kita harus meminta kepada polisi ya, untuk agar masalah ini selesai dengan benar, tegakkan hukum secara adil gitu ya, dan siapapun yang memang bermasalah ya harus diperiksa gitu ya, entah Jokowi kah, entah siapapun, siapa saja, siapapun, termasuk Pratikno. Betul. Apalagi misalnya laporan tentang Gibran dan Kaisang yang itu kan sebetulnya juga ranahnya polisi juga kan? Ya, memang kalau untuk kasusnya Pak Jokowi ini kuncinya memang di Pratikno ya. Dia pasti tahu banget ya. Juga Hidayati yang mantan istrinya Hari Mulyono dan juga Dumatno. Yang diduga kuat fotonya itu yang dipakai. Itu harus diperiksa juga kan itu. Hidayati diperiksa, Dumatno diperiksa. Yang menganggap bahwa ini keluarga presiden, enggak, udah bekas. Ya kalau orang masyarakat kecil aja bisa tahu di penjara. Makanya ini kan korbannya satu negara. Nah, makanya kan itu tadi, jangan sampai maling ayam dibunuh kan gitu dia gitu. Sedangkan pelaku kejahatan yang besar dibiarkan gitu. Betul. Jadi mudah-mudahan ya polisi bisa bekerja sesuai dengan fitohnya ya, sesuai dengan amanat undang-undang kepolisian. Karena di undang-undang itu jelas sekali bahwa polisi itu fungsinya ada Kamtibmas ya. Kamtibmas, melayani dan mengayomi masyarakat, melindungi. Jadi tiga itu kan. Melayani, melindungi dan mengayomi masyarakat dan menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Tapi kalau begini caranya, bukan mengayomi, menakut-nakuti, intimidasi, malah kan itu masalahnya kan gitu. Ya, makanya karena Pak Muslim ini ragu dengan kinerja kepolisian dalam menangani kasusnya Pak Jokowi ini, maka minta dibentuk tim gabungan pencari fakta. Betul. Tentang ijazah palsu ya. Dan periksa juga sih. Periksa juga Pratikno periksa juga siapa Hidayati, Dumatno yang disebutkan di publik itu loh. Iya. Mudah-mudahan ya kasus ini bisa selesai dengan baik dan tidak terus menyeret kegaduhan ya Bang ya. Bang Muslim, makasih. Terima kasih. Teman-teman, kita bertemu lagi pada podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.